Apakah kepercayaan diri itu bawaan ataukah bisa dilatih? Apakah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memilikinya? Nah, saya juga termasuk tidak bawaan. Jadi merupakan sebuah skill atau kemampuan yang bisa kita latih. Ketika saya sudah punya anak dan saya melihat sendiri bagaimana kepercayaan diri itu memang ada anak yang sudah dari lahir itu percaya dirinya memang sangat besar dan ada juga anak yang sejak lahir memang cenderung menghindari kerumunan gitu, menghindari orang banyak. Jadi saya beralihlah dari yang percaya bahwa itu bukan bawaan menjadi yang bawaan gitu. Memang ada orang-orang tertentu yang sejak dari lahir komposisi personalitinya itu memang lebih optimal, membuat rasa percaya diri mereka lebih optimal gitu. Sementara ada orang-orang tertentu yang komposisi personalitinya itu membuat rasa percaya dirinya itu butuh dilatih lebih keras. Jadi usaha untuk melatihnya itu lebih keras. Tapi semua bisa percaya diri, saya percaya itu sih. Baik introvert maupun extrovert, semua bisa menjadi percaya diri. Kurang percaya diri itu adalah akibat kita tidak mengenali potensi diri kita. Nah, bagaimana kita bisa tahu potensi diri kita? Kita itu sebenarnya kelebihannya di mana sih dan kekurangannya di mana? Kira-kira kita bisa tahu potensi diri kita itu dari mana sumbernya. Memang ini persoalan yang umum dihadapi untuk teman-teman di tahap perkembangan emerging adult lah ya. Orang-orang yang mau memasuki masa dewasa. Di mana karena mungkin ya belum terlalu banyak jam terbang, jadi belum begitu paham potensi-potensi yang mereka miliki. Kita ada asesmen psikologi. Kita menganalisis apa sih sebenarnya kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Setelah kita tahu apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita, next step-nya adalah memaksimalkan kelebihan dan meminimalisir kekurangan gitu. Karena tidak mungkin menghapuskan kekurangan kita karena memang itu adalah faktor-faktor bawaan dari genetis bisa ataupun bentukan lingkungan bisa yang itu sudah bertahun-tahun membentuk diri kita sebagai seorang manusia sehingga kemungkinan untuk dihapuskan itu sangat kecil. Tapi kalau diminimalisir, nah itu bisa. Kemudian mengubah mindset. Nah, gimana sih biar kita bisa percaya diri? Yaitu merubah mindset bahwa setiap manusia itu terlahir dengan kelebihan masing-masing. Nah, ini penting sekali teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalkan merasa kok saya nggak pintar ngomong di depan umum ya, berarti ya saya tuh kurang baik dibanding teman yang lain. Padahal tidak akan pernah ada seseorang yang lebih baik dari orang lain. Karena bisa jadi dia lebih baik dari orang lain dalam satu hal, tapi dalam hal lain dia pasti punya hal yang lebih kurang dari orang lain. Jadi kita itu saling melengkapi gitu. Manusia diciptakan dengan keunikan masing-masing, dengan aptitude, dengan bakat-bakat masing-masing, sehingga menanamkan mindset bahwa ketika saya tidak bisa satu hal, itu berarti saya lebihnya di hal lain gitu. Bukan lantas menjadikan kekurangan kita itu menjadi beban pikiran kita yang justru tambah menurunkan rasa percaya diri kita. Oh, berarti dia lebih baiklah dari saya karena dia lebih pintar bicara di depan umum. Nah, pikiran atau mindset semacam itulah yang membuat kita akan lebih parah rasa tidak percaya dirinya. Tapi jika kita berpikir bahwa oh mungkin memang ini bukan hal yang saya bisa sangat optimal, berarti saya itu bisa sangat optimal di sisi lain. Nah, sisi lainnya apa? Itulah yang perlu kita cari. Dengan salah satunya mengikuti program capacity building ataupun bertanya kepada orang-orang sekitar atau teman dekat lah. Karena biasanya orang lain tuh bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Ketika kita overthinking gitu, kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi gitu, karena itu hanya ada di pikiran kita yang khawatir dan cemas. Jangan-jangan nanti orang pada nggak suka, jangan-jangan nanti aku salah ngomong, apa gimana gitu. Jadi kita mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi itu merupakan salah satu hal yang menyebabkan kita rasa percaya dirinya semakin kecil atau semakin menurun. Dan kurang terbiasa. Nah, di sini ada kata kurang terbiasa. Mungkin ini baru pertama kali dilakukan, misalkan public speaking, contoh paling umum ya, baru pertama dilakukan.
Nah, berarti kan belum terbiasa ya. Kemudian ketika baru pertama dan gagal ataupun kurang sesuai dengan ekspektasi, lalu teman-teman langsung melabeli, oh berarti aku nggak bisa nih, berarti aku nggak cocok lah ngomong-ngomong di depan umum ini. Padahal ketika dilatih, kemampuan ini bisa ditingkatkan gitu. Namun karena ketika sejak awal, sejak dari start, teman-teman sudah give up gitu, sehingga tidak ada lagi yang kedua dan ketiga. Yang ada hanyalah label diri. Oh, aku berarti emang orangnya nggak pedean gitu. Jangan sampai ini terjadi ya. Jadi ketika kita baru melakukan sesuatu, baru sekali, dua kali, dan kita istilahnya masih belum sempurna atau belum sesuai ekspektasi, jangan terburu-buru melabeli diri kita dengan label-label negatif yang justru itu kontraproduktif gitu. Tidak membuat teman-teman maju, tidak membuat teman-teman lebih baik. Ketika kita gagal melakukan sesuatu, tanyakan diri kita dulu, kita baru berapa kali sih melakukannya? Oh, baru 2 kali, atau oh baru sekali. Nah, ketika baru sekali, 2 kali, jangan terburu-buru memberikan label-label apapun, baik itu tidak percaya diri ataupun label-label negatif lain. Mungkin kita hanya perlu persiapan atau kita hanya perlu latihan beberapa kali lagi untuk kemudian bisa lebih optimal. Rasa tidak percaya diri muncul biasanya dikarenakan pengalaman masa lalu yang tidak baik seperti bullying, kurangnya dukungan atau support orang tua. Terlebih lagi terkadang ada orang tua yang membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, hal ini juga menyebabkan hilangnya rasa percaya diri karena kita dianggap tidak mampu atau kurang dibandingkan dengan orang lain. Nah, ini memang gimana ya? Menurut saya sih umum dilakukan oleh beberapa orang tua, yaitu membanding-bandingkan anaknya. Selalu dibandingkan nilainya dengan kakaknya, misalkan contohnya seperti itu. Padahal seperti yang saya ucapkan di awal tadi ya, tidak akan pernah ada seseorang yang lebih baik dari orang lain. Lebih baik itu dalam arti mutlak ya. Kalaupun dia lebih baik di dalam satu hal, dia mungkin kurang di lain hal. Jadi membanding-bandingkan anak ini sebenarnya kurang efektif. Kalau jadi orang tua, jangan ya anak-anaknya dibanding-bandingkan. Karena memang pola asuh orang tua ini dampaknya dari berbagai penelitian pun itu jangka panjang gitu. Salah mengasuh itu dampaknya sampai besar dan merugikan anak. Pengalaman-pengalaman masa lalu bisa membuat kita menjadi tidak percaya diri gitu ya. Apalagi bullying, sudah pasti efek dari bullying itu adalah rendahnya kepercayaan diri dari pihak yang dibully. Selanjutnya, rasa tidak percaya diri diciptakan oleh karena kepercayaan alam bawah sadar yang mendeskripsikan tentang sesuatu dan lingkungan. Terkadang kita terlalu percaya dengan alam bawah sadar yang memvonis sesuatu yang tidak baik sehingga menyebabkan kita kurang percaya diri. Nah, ini bisa jadi juga salah satu sumber rasa tidak percaya diri itu adalah alam bawah sadar kita. Ya karena tadi sebelumnya pola asuh, bullying, atau pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan dari mulai kita lahir, bahkan dari sejak kandungan loh ya. Beberapa terapi membangkitkan memori-memori ketika seorang bayi itu dalam kandungan gitu. Dan ternyata ketika pun dalam kandungan, memori manusia itu sudah merekam gitu apapun yang terjadi kepada dirinya ataupun ibunya yang saat itu mengandungnya. Sehingga banyak kasus-kasus fobia itu dialami ibunya sebenarnya, tapi diteruskan ke anaknya ketika masih dalam kandungan. Alam bawah sadar kita itu juga semacam kaset juga, memori kita juga semacam kaset. Bisa kita timpali dengan hal-hal baru. Caranya bagaimana? Nah, kalau yang sadar kan kita tahu ya, tapi kalau bawah sadar, kita aja nggak sadar bahwa itu ada gitu ya, namanya aja bawah sadar. Kita aja nggak sadar kalau itu ada gitu. Jadi gimana? Nah, merewrite alam bawah sadar itu ya ketika kita tidak sadar. Nah, beberapa terapi menganjurkan kita untuk bisa menggunakan kondisi alfa kita. Kapan sih kondisi alfa itu ada? Jadi otak kan ada beberapa gelombang ya, ada alfa, mega, delta, beta. Nah, ketika kita lagi on banget nih, seperti sekarang ini, gelombang otak kita sedang dalam posisi beta gitu. Nah, posisi alfa adalah ketika kita antara sadar dan tidak sadar, antara sadar dan tertidur. Nah, di tengah-tengah itulah alfa gitu. Transisi antara kita sadar sepenuhnya dan tidak sadar sepenuhnya, disitulah alfa. Otak menunjukkan gelombang alfanya ketika kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan rileks, pastinya harus rileks.
Karena informasi-informasi itu tidak bisa masuk ketika kita dalam keadaan tegang atau beta. Nah, kalau saya pribadi biasanya melakukan sugesti positif, direkam, tapi kemudian didengarkan gitu. Misalkan pakai headset gitu ya. Saya percaya diri, sugesti-sugesti positif gitu. Saya mampu melakukan ini, saya bisa menyelesaikan ini tepat waktu. Nah, itu didengarkan sebelum tidur gitu. Itulah yang membuat alam bawah sadar kita itu berubah gitu. Karena kita tidak bisa mentarget alam bawah sadar ketika kita sadar. Sehingga cara menarget alam bawah sadar adalah ketika kita tidak sadar, yaitu memasukkan sugesti positif ketika seseorang dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Kita tidak bisa mengontrol faktor luar yang terlalu banyak sekali faktornya. Bisa faktor lingkungan, bisa faktor teman, bisa faktor apa sajalah, keluarga, terlalu banyak faktor. Yang bisa kita kendalikan adalah faktor internal kita pribadi. Jadi apapun yang terjadi di luar, kita bisa memilih respon kita untuk segala sesuatu yang terjadi. Dan kita sebaiknya memilih untuk merespon positif. Kita pilih untuk percaya diri di tengah semua hal-hal yang memaksa kita untuk tidak percaya diri, kita tetap lebih kekeh percaya diri. Jadi sekali kita tidak percaya diri, kita akan berhenti mencoba. Ketika kita udah melabeli diri, bukan berarti tidak percaya diri ketika kita merasa grogi, ketika kita merasa overthinking, itu adalah hal-hal yang umum dialami semua orang gitu. Tapi kita tetap memutuskan percaya diri. Jangan takut mencoba, meskipun kita mungkin gagal, tapi dengan pernah mencoba kita tahu rasanya dan kita tahu cara mengatasinya. Tapi ketika kita tidak pernah mencoba, karena label yang kita sematkan pada diri kita sendiri, yaitu kita adalah orang yang tidak percaya diri, kita gagal selamanya.